Selamat datang kembali di perkuliahan data mining. Kita masuk ke topik selanjutnya yaitu tentang generalized linear model. Nah, sebenarnya linear model itu tuh adalah nama lain dari multiple linear regression. Ya, seperti yang saya sudah tulis di sini, ini adalah model multiple linear regression di mana diasumsikan bahwa epsilon i ini tuh adalah berdistribusi normal dan epsilon 1, epsilon 2 dan seterusnya itu adalah berdistribusinya itu independen, saling independen dan identik ya. Jadi semua distribusinya itu sama. Nah, seringkali di buku-buku disebut seperti ini nih ya. Jadi nah sekarang kita pandang epsilon itu sebagai suatu vektor, epsilon 1, epsilon 2 dan seterusnya sampai epsilon ke n. Nah, ini tuh adalah dianggap sebagai berdistribusi Gaussian. Nah, karena mereka dianggap sebagai berdistribusi Gaussian, maka kesemuanya itu adalah berdistribusi normal. Namun sekarang parameternya itu adalah berupa vektor gitu ya. Jadi vektor 0 yang menyatakan min dari masing-masing ini. Jadi karena ini adalah vektor 0, maka min dari epsilon 1 itu adalah 0, min dari epsilon 2 itu 0, dan seterusnya. Nah, kemudian dikali, koma input kedua dari distribusi Gaussian itu adalah ini, adalah matriks kovariansi sigma ya, yang berukuran n kali n. Nah, dalam hal ini karena epsilon 1 sampai epsilon n itu adalah saling independen, oleh karena itu matriks kovariansinya itu adalah ini matriks identitas dikali sigma kuadrat ya. Ya, jadi isinya itu adalah diagonalnya doang isinya ya. Nah, sisanya tuh 0 semua. Nah, fakta bahwa kesemuanya itu adalah sigma kuadrat, ini tuh karena mereka tuh saling identik, dan fakta bahwa ini semuanya tuh 0, selain yang diagonal itu adalah karena mereka tuh saling independen. Jadi jika ada satu saja elemen non diagonal yang tidak 0, maka epsilon 1 dengan epsilon 2 tuh misalkan itu tidak saling independen ya. Nah, karena kita punya asumsi tersebut, maka YI ya, Y1, Y2 dan seterusnya itu juga sama independen normal dengan minnya itu adalah ini ya, vektor I transpos beta, sigma kuadrat ya. Nah, seringkali juga namun seringkali ini tuh tidak kita sebut saja sebagai YI, tapi kita sebut sebagai YI given XI ya, vektor XI. Karena YI itu bisa ada given data ya, data. Jadi kalau nggak ada data, YI itu kan nggak ada, maka ini tuh adalah independen normal. Dengan minnya, min dari YI given XI itu adalah ini ya, sigma kuadrat. Atau dalam bahasa Gaussian seringkali disebut juga ini, Y given X ya. X ini adalah matriks berarti ya, kumpulan dari semua data. Ini adalah Gaussian. Nah, dengan minnya itu adalah ini, matriks X dikalikan beta, ini sigma capital sigma, di mana capital sigma itu adalah matriks identitas berukuran n ya, dikali sigma kuadrat. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita masih di linear model ya. Jadi kita akan berbicara tentang asumsi-asumsi dari linear model. Nah, ingat bahwa linear model kita bisa bentuk menjadi bentuk vektor ya, seperti ini. Di mana X vektor I itu adalah 1, XI1, XI2, atribut kedua ya, atau features kedua atau regresor kedua ya, XIP ya. Sementara si beta, vektor beta itu adalah beta 0, beta 1 sampai beta P ya. Nah, kita bisa bentuk linear model itu menjadi seperti ini. Terus kita tahu juga bahwa si YI given X bar I ya, given ini, itu tuh adalah berdistribusi independen normal ya. Dengan minnya itu adalah ini, X bar I transpos beta, sigma kuadrat. Ya. Nah, kita akan memperumum ini ya, jadi normal. Ini kita nggak akan sebut lagi X bar transpos beta, tapi kita sebut sebagai mu X bar I, atau sebuah fungsi yang tergantung terhadap X bar I. Ya. Nah, jadi mu
X bar I itu adalah fungsi linear ya, dalam hal ini fungsi linear terhadap X bar I. Nah, asumsi dari linear model tuh punya asumsi, dan asumsi yang pertama itu kita menggunakan fakta bahwa si YI given X bar I itu adalah berdistribusi normal. Terus fakta yang kedua itu adalah ini. Fakta bahwa si X bar I itu hanya mempengaruhi min dari si distribusi. Nah, kemudian fakta ketiga itu adalah mu X bar I itu adalah fungsi linear terhadap X bar I ya. Nah, di sini jadi dalam hal ini mu X bar I itu adalah fungsi linear karena adalah X bar I transpose dikalikan beta. Nah, ini adalah fungsi linear ya. Kita bisa saja membentuk fungsi yang non linear ya. Seperti ini misalkan ln X bar I transpose beta. Nah, ini sekarang udah bukan lagi fungsi linear, tapi ini adalah fungsi non linear. Nah, namun kita nggak akan mengubah fakta ketiga ketika kita akan membahas generasi linear model, karena namanya juga kan linear model, jadi linearnya itu masih kita pertahankan. Nah, apa yang kita generalize nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, masih dengan linear model. Jadi di linear model itu ada dua komponen yang utama yang mau saya bahas secara khusus ya. Komponen yang pertama itu adalah komponen random nih. Jadi ada komponen random. Jadi si randomnya itu adalah ini nih. Jadi YI given X itu adalah normally distributed with min mu X bar I. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah link, ada hubungan atau link ya antara covariates dengan random komponen ya. Jadi dalam hal ini random komponennya itu adalah ini kan ya, yang berdistribusi normal dengan minnya ini adalah sigma kuadrat. Nah, ini adalah salah satu parameter dalam random komponennya gitu. Dan ini tuh punya link dengan covariat. Covariat tuh regresor ya, sama aja ini. Atau si X1, X2 dan seterusnya lah intinya. Jadi ada gimana caranya menghubungkan antara covariat ini nih dengan random komponennya ya. Ini random komponennya tuh ini. Nah, dalam ini hubungannya itu adalah ini. Mu X bar I sama dengan XI transpose dikalikan beta. Jadi hubungannya itu adalah kalau kasusnya seperti ini, nah hubungannya itu adalah identitas ya. Jadi karena langsung kita samain aja gitu. Ini kan bagian min dari random komponen, ini tuh adalah bagian dari covariates-nya, dan kita samakan saja. Maka ini adalah hubungannya hubungan identitas. Nah, kedua random komponen inilah yang akan kita perumumnya, akan kita relax untuk bisa membahas generalized linear model. Nah, jadi random komponennya sudah bukan lagi normal gitu ya. Jadi bisa distribusi apapun. Nah, kemudian linknya itu nggak harus hubungannya itu identitas. Jadi bisa kita ubah gitu. Tapi tetap mempertahankan ini linear ini nih gitu ya. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya.